3 Singapura Jeddah pada pukul 16.40 sampai 21.30 jam Jeddah atau ketibaan di Arab Saudi. Kurang lebih memakan waktunya 9 jam 50 menit. Nah, di sini informasi penting lainnya yang perlu diperhatikan, satu, paspor. Paspor jangan sampai hilang atau naruh di kantung pesawat ya Bapak Ibu semua, karena merupakan dari nyawa kita, harus sangat berhati-hati. Yang kedua, buku kuning atau vaksin meningitis sudah ada di dalam paspor kita. Yang ketiga, ketepatan waktunya. Dimohon Bapak Ibu semua nanti waktunya saya memohon untuk on time ya. Jikalau ada kegiatan atau ada ibadah yang harus dibarengkan dengan jamaah semua, saya meminta ketepatan waktunya. Tidak boleh terlalu molor karena akan mengakibatkan Bapak Ibu semua jadi terhambat. Selanjutnya, makanan insya Allah disarankan peserta membawa makanan apabila tidak sesuai dengan lidah Bapak Ibu semua. Tapi insya Allah makanan yang disediakan dari pihak hotel ataupun AM Tour Travel akan sesuai dengan lidah Bapak Ibu semuanya, atau khususnya untuk kita orang Indonesia. Nah, perlengkapan penting yang harus dibawa Bapak Ibu: peci atau topi, kacamata hitam kalau perlu, dan jangan lupa seragam yang sudah diberikan atau outernya bisa dipakai pada saat keberangkatan atau saat kita meeting point mulai dari start Jakarta. Kemudian untuk pakaian sebaiknya jamaah perempuan memakai baju gamis atau mukena, sarung tangan khususnya, memakai yang laki-laki, jamaah laki-laki membawa kain ihram atau ikat pinggang atau kain ihram, baju koko, sarung dan lain-lain untuk dipakai sehari-hari di dalam ibadah atau ke masjid. Next, selanjutnya adapun obat-obatan, kalau Bapak Ibu semua ada yang membawa obat-obatan pribadi seperti obat tensi, obat gula, ataupun resep dari dokter yang dirutin tiap hari diminum, mohon dibawa ya Bapak Ibu. Walaupun dari travel juga menyediakan obat-obatan seperti paracetamol, antangin, itu sebagai antisipasi pertolongan pertama. Tetapi dimohon kalau yang mempunyai riwayat sakit atau memang sudah mengkonsumsi obat rutin, diharap membawa. Nah, selanjutnya Mbak Baby, next. Nah, ini barang bawaan yang berkenaan dengan barang bawaan. Koper kabin tidak boleh lebih dari 7 kilo pada saat check-in. Beratnya tidak lebih dari 7 kilo, dan koper bagasi per jamaah kurang lebihnya 25 kilo, tidak boleh lebih. Nah, ini ada hal-hal yang tidak boleh membawa atau menaruh alat elektronik dan barang berharga di dalam bagasi.
power bank dimasukkan ke dalam tas kabin atau kapasitas maksimal 20.000 mAh. Jadi kalau yang membawa power bank jangan lupa dimasukkan di. Jangan lupa untuk memasukkan power banknya di dalam koper kabin. Ya, tidak boleh dimasukkan di dalam koper bagasi. Nah, ataupun untuk seperti gunting dan lain-lain, di bawahnya juga dibatasi ya Bapak Ibu, dilarang membawa cairan lebih dari 50 100 mili. Cairannya tidak boleh lebih dari 100 mili. Seperti yang dilihat ini. Nah, di layar juga sudah ini ya Bapak Ibu, bisa diperhatikan untuk barang bawaannya jangan sampai terbawa. Selanjutnya untuk selama di bus atau perjalanan Bapak Ibu semua diharap menjaga barang bawaannya seperti paspor, uang, dan lainnya jangan ditinggal sembarangan di dalam bus. Dan tidak boleh para jamaah laki-laki merokok ataupun makan di dalam bus. Boleh makan tetapi tetap menjaga kebersihan di dalam busnya. Ataupun eh, tidak boleh mengeluarkan makanan berbau tajam. Tidak diperkenankan ya Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk akomodasi kunci kamar ketika Bapak Ibu semua eh, melakukan pergi ke masjid ataupun pada saat berpergian nanti kunci kamarnya bisa dititipkan di resepsionis karena kunci kamar cuma satu. Apabila di dalam satu kamar itu ada 4 orang, mohon yang keluar paling terakhir kuncinya dititipkan di resepsionis. Waktu biar nanti Bapak Ibu yang pulang duluan bisa ngambil di resepsionis. Nah, untuk check-in kita nanti setelah check-in dan kita check out, nanti kunci kamar diserahkan kepada saya, dikumpulkan lagi biar saya yang menyerahkan ke pihak hotelnya. Next. Waktu dan cuaca ya Bapak Ibu, perbedaan waktu Indonesia dengan Arab Saudi kurang lebih 4 jam lebih lambat. Misalkan di Jakarta pukul 12, di negara Arab Saudi sekitar pukul 8. Untuk suhunya diperkirakan tanggal 24 sampai tanggal 26 Januari di Madinah kurang lebih 16 derajat sampai 32 derajat Celcius. Tanggal 27 sampai tanggal 31 Januari di Mekah kurang lebih 17 derajat sampai 36 derajat Celcius. Bapak Ibu bisa mengakses seputar suhu di www.aqwater.com. Nah, untuk mata uangnya di negara Arab Saudi, kita memakai real atau SAR. Satu SAR-nya kurang lebih 4.500. Jadi Bapak Ibu kalau mau membawa uang SAR, eh, jangan banyak-banyak, nanti bisa tarik tunai di Arab Saudi ataupun belanja pakai kartu debit yang ada logonya Visa. Itu bisa dipakai ya Bapak Ibu. Kalau yang
GPN itu belum bisa untuk tarik tunai di luar negeri. Nah, next Mbak Feby. Kemudian untuk selanjutnya setelah perlengkapan ini saya akan membacakan ini untuk jadwal sholat nanti akan saya share juga untuk melalui di grup ya Bapak Ibu semua, nanti jam-jam sholat akan saya share juga, saya ingatkan juga di waktu Madinah atau bisa mengakses sendiri. Untuk selanjutnya untuk paket data atau komunikasi Bapak Ibu bisa membeli dari Indonesia. Kalau yang pakai Telkomsel itu bisa saya bantu nanti untuk mengaktifkan ketika sudah di meeting point di Jakarta biar langsung bisa. Atau kartu yang lain juga bisa menyesuaikan Bapak Ibu. Ada Simpati, Indosat ataupun yang lainnya. Nah, seperti pada gambar disebut. Nah, untuk colokannya atau keperluannya bisa di Bapak Ibu membawa adaptor yang seperti gambar ini nanti bisa dipakai di Arab Saudi. Seperti ini ya Bapak Ibu contohnya. Nah, ini yang kepalanya ada 3 biasanya seperti itu. Nah, dan saya ingatkan selama perjalanan tetap berhati-hati karena copet ataupun maling atau penodong itu tetap kita waspada ya saat menyeberang jalan atau kita tidak boleh meninggalkan barang berharga atau di luar pengawasan dan beware kepada orang asing atau menawarkan sesuatu kepada Bapak Ibu semua, tolong berhati-hati. Seperti itu saya ingatkan sekali lagi. Siap, next Mbak Feby. Nah, referensi daftar perlengkapan umroh. Yang pertama, A1 sarung koper. Yang kedua, baju seragam identitas AM. Yang outer ya Bapak Ibu semua sudah mendapatkannya. Yang ketiga, shawl. Yang keempat, tas serut. Yang kelima, buku doa. Perlengkapan yang masuk di dalam koper bagasi, 1 perlengkapan mandi atau sabun, sampo, pasta gigi, dan deterjen dan lain-lain bisa dimasukkan di dalam koper bagasi. Jadi selama di Mekah atau Madinah, kalau yang ingin mencuci pakaiannya bisa dicuci sendiri ataupun nanti bisa lewat hotel untuk dicuci di sana. Yang kedua, handuk kecil. Yang ketiga, obat-obatan pribadi serta vitamin atau paracetamol, vitamin C, batuk pilek, dan radang tenggorokan. Ditambah lagi Bapak Ibu semua yang mempunyai obat khusus atau sudah mengkonsumsi khusus harap dibawa. Yang keempat, sajadah kecil. Yang kelima, sendal jepit atau sepatu. Yang keenam, makanan pribadi jika dibutuhkan atau misalnya kurang selera dengan makanan di Madinah atau di Mekah, Bapak Ibu bisa membawa makanan tambahan. Yang ketujuh, masker dan hand sanitizer secukupnya, kacamata hitam dan payung kecil, hanger baju, sisir, gunting, dan cukur kecil. Yang ke-10, pelembab kulit seperti Vaseline atau aloe vera dan lainnya. 11, untuk keperluan khusus wanita yang harus dibawa 2 set baju ihram berwarna hitam dan putih, tidak ketat dan tidak menerawang. 4 set baju gamis muslim untuk harian ke masjid atau yang penting tidak ketat dan tidak transparan. Yang seterusnya pakaian tidur, manset, kerudung besar, kaos kaki untuk pakaian ihram, mukena dan
virgo panjang, pembalut secukupnya untuk antisipasi apabila nanti untuk jamaah perempuan mendapatkan haid pada waktu di sana. Nah, untuk keperluan khusus pria atau jamaah laki-laki, yang pertama membawa 4 sampai 5 sheet pakaian harian ke masjid seperti baju koko dan celana kain boleh atau sarung seperti itu, kain ihram, pakaian tidur, sendal jepit atau gunung atau terlihat tumit dan mata kaki untuk dipakai selama ihram yang paling nyaman saja nggih Bapak Ibu untuk dipergunakan selama di sana. Yang selanjutnya perlengkapan koper 20 atau tas kabin. Sediakan 1 set baju ganti, Al-Quran, buku doa dan tasbih, buku catatan, cemilan selama penerbangan atau di bandara dan botol minum jika diperlukan. Yang kelima, bantal leher atau bantal kucing untuk kenyamanan selama di pesawat dan di bis. Jaket jangan lupa dan untuk digunakan di dalam pesawat jika diperlukan. Nah, barang yang tidak diperbolehkan masuk koper bagasi, 1 power bank atau sejenisnya. Jangan sampai lupa ya Bapak Ibu pada waktu packing dipastikan kembali, jangan sampai power bank atau yang lainnya masuk di dalam koper bagasi. Barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk di dalam koper kabin atau tas kabin, 1 cairan lebih dari 100 ml seperti sabun cair, parfum, body lotion, air mineral, dan cairan lain itu tidak boleh, harus dimasukkan di dalam koper bagasi. Yang kedua, benda tajam seperti gunting, kuku, alat cukur, ataupun pisau lipat dan lain-lain juga tidak boleh untuk dibawa ya Bapak Ibu semua. Nah, next selanjutnya. Nah, catatannya di sini 1, membawa jaket untuk keperluan di dalam pesawat. Yang kedua, power bank harap dimasukkan di tas kecil yang dibawa jamaah itu sendiri. Yang ketiga, bawalah perlengkapan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan Bapak Ibu semua. Yang keempat, maksimal berat isi koper besar dari Jakarta sampai Jeddah itu 25 kilo. Dan Jeddah koper kabinnya 7 kilo. Yang kelima, apabila terjadi kelebihan bagasi, biaya kelebihan bagasi ditanggung jamaah sendiri. Yang keenam, disarankan koper diberi gembok kecil atau antisipasi apabila jamaah lupa kode atau lupa sandi kopernya. Yang ketujuh, disarankan koper tidak dicoret-coret ya Bapak Ibu semua. Yang kedelapan, tanda pengenal koper dan tas sudah kami sediakan. Yang kesembilan, obat-obatan khusus yang dibutuhkan jamaah harap dibawa. Yang kesepuluh, jadwal pemakaian seragam akan kami umumkan lebih lanjut. Yang ke-11, jangan lupa sebelum Bapak Ibu berangkat cek kembali barang bawaannya agar tidak ada yang tertinggal dan dipastikan kembali barang-barang yang masuk di koper bagasi dan koper kabin. Silakan. Nah, kemudian di sini saya akan membacakan untuk itinerary umroh reguler Syawal 24 Maret sampai 1 April 2026. Meeting point di Terminal 3 Suta dengan TL Group jam. Saya sendiri Agustina Juwadi, nomor kontak person saya 081329802039 pada pukul 04.30. Nah, hari Selasa tanggal 24 Maret 2026, peserta berkumpul di Terminal 3 Soekarno-Hatta, area Tower Round A atau depan Bakerzin pada pukul 04.30 untuk pembagian dokumen, briefing, doa bersama, dan setelah bagasi
kelar semua, peserta akan terbang dengan flight rute HQ 953 pukul 08.40 menuju ke Singapura. Nah, semua peserta melanjutkan penerbangan dengan flight rute Singapura Jeddah dengan SQ8328 pada pukul 16.40 sampai 21.20 waktu Arab Saudi. Setibanya di King Abdul Aziz International Airport, peserta akan dijemput menggunakan private bus menuju ke hotel dan check-in untuk beristirahat. Jadi teknisnya ketika sudah sampai di terminal di Airport King Abdul Aziz, Bapak Ibu semua akan keluar dulu, nanti saya paling belakang, nanti akan dijemput oleh tim kami, akan memakai seragam AM Tour. Nah, di situ Bapak Ibu akan diarahkan untuk keluar secara bersama-sama menuju ke bus. Saya akan keluar paling terakhir untuk pengecekan koper dan semuanya. Jadi yang dibawa Bapak Ibu cuma koper kabin saja. Seperti itu. Nah, setelah semua selesai baru kita menuju hotel untuk check-in dan beristirahat. Di hari Rabu tanggal 25 Maret 2026, peserta mengikuti ziarah di seputaran Masjid Nabawi dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Makam Baqi, Masjid Abu Bakar, Masjid Gomamah, dan Raudhoh. Tetapi jadwal masuk Raudhoh akan bersifat tentatif atau menyesuaikan ketersediaan jadwal tasreh yang tersedia dari sistem pemerintah setempat dan akan diinformasikan selanjutnya apabila sudah mendapatkan update jadwal dari pihak muasasah. Setelah itu bisa Bapak Ibu semua memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Nah, di hari Kamis tanggal 26 Maret 2026, setelah makan pagi, peserta City Tour Madinah. Jadi Bapak Ibu setelah sarapan pagi akan melaksanakan City Tour Madinah, mengunjungi Masjid Kuba, Kebun Kurma, dan Jabal Uhud. Setelahnya peserta Bapak Ibu semua akan kembali ke hotel dan bisa memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Nah, nanti akan saya informasikan selebihnya untuk jadwal sholat tahajud bersama dengan mutawifnya atau ustadz, dan kajian subuh akan menyusul untuk waktunya. Di hari Jumat tanggal 27 Maret 2026, Mikot Bir Ali di Madinah, umroh menuju Mekah. Cek out hotel Madinah, Bapak Ibu semua sudah menggunakan kain ihram menuju Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot umroh. Peserta menuju Mekah menggunakan private bus. Setibanya di Mekah, jamaah akan check-in hotel dan bersiap melanjutkan serangkaian umroh seperti yakni tawaf, sa'i, dan tahalul di Masjidil Haram. Nah, untuk teknisnya nanti juga akan saya informasikan di grup untuk cek jam berapa, koper harus ready dikeluarkan dari kamar Bapak Ibu jam berapa, nanti akan saya informasikan selebihnya ya Bapak Ibu semua. Nah, di hari Sabtu tanggal 28 bulan 3 2026, setelah serangkaian umroh selesai, Bapak Ibu bisa memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dengan beriktikaf seperti membaca Al-Quran dan berzikir. Nah, ini tidak ada agenda dari kami, sifatnya Bapak Ibu bisa beriktikaf sendiri di Masjidil Haram.
Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2026, Bapak Ibu semua akan berziarah di seputaran kota Makkah meliputi Jabal Sur, Arafah, Jabal Rahmah, Masjid Namiro, Musdalifah, Mina, Jamarot. Dilanjutkan Bapak Ibu mengambil mikot kembali untuk melaksanakan umroh kedua, atau jamnya kita menyesuaikan di lapangan Bapak Ibu semua. Jadi yang di hari Minggu, bagi yang mau umroh kedua bisa mengambil mikot, dan umroh kedua bisa membadalkan sendiri, membadalkan orang tua kita atau yang sudah meninggal, ataupun kalau memang di umroh pertama Bapak Ibu belum merasa puas atau mantap, bisa diulang kembali. Nah, di hari Senin tanggal 30 Maret 2026, Bapak Ibu semua bisa memperbanyak ibadah di Masjidil Haram dengan beriktikaf, membaca Al-Quran, dan berzikir. Karena ini free program, jadi Bapak Ibu bisa beriktikaf di Masjidil Haram sendiri ataupun mau jalan-jalan boleh. Di hari Selasa tanggal 31 Maret 2026, free program di Mekah iktikaf, Bapak Ibu bisa melakukan iktikaf lagi, membaca Al-Quran, zikir di Masjidil Haram. Setelah itu ada tawaf wada bersama dan dilanjutkan dengan check out hotel. Setelah iktikaf dan semuanya selesai, nanti ada tawaf wada bersama-sama atau tawaf perpisahan. Setelah itu kita akan melakukan check out hotel. Setelah check out hotel, menuju ke Bandara Jeddah untuk terbang dengan flight rute Jeddah Jakarta dengan flight rute SV 820 pukul 20.15 waktu setempat sampai Indonesia kurang lebih jam 10.25. Nah, sebelum ke bandara nanti kita akan mengunjungi Kornes untuk berbelanja. Di hari Rabu tanggal 1 April 2026, setibanya di Jakarta, Bapak Ibu semua akan diarahkan untuk menuju ke tenda umroh dan pembagian air yam-yam, dan peserta dipersilahkan untuk kembali ke daerahnya masing-masing. Semoga kesan dan kenangan tidak terlupakan bersama AM Tour Travel. Terima kasih atas kepercayaannya menggunakan jasa kami, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu serangkaiannya, itinerarinya yang saya sampaikan. Kalaupun ada perubahan itinerary, bisa berubah sewaktu-waktu, nanti akan pemberitahukan sebelumnya atau menyesuaikan kondisi di lapangan. Itu Mbak Feby sama. Ya, terima kasih Mbak Tina atas waktunya menyampaikan informasi mengenai materi pada sore hari ini ya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu, silakan bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya bisa melalui kolom chat maupun bisa open mic-nya langsung. Nah, ini kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di kolom chat ya. Kita akan baca dahulu. Yang pertama dari Ibu Sumarti. Recording in progress. Untuk durasinya dari turun pesawat itu berapa lama? Soalnya mau beli tiket pesawat pulang. Baik Ibu, jadi untuk proses landing dari landing pesawat sampai dengan nanti bagasi diterima dan juga air zam-zam kurang lebih 1,5 sampai 2 jam ya Ibu ya. Jadi kalau mau beli tiket pesawat itu paling aman setelah 4 jam terbang. Mohon maaf, setelah 4 jam
landing after 4 jam 4 jam setelah landing itu aman insya Allah gitu. Jadi kalau landingnya kan pukul sebentar saya cek dulu. Oh, landingnya itu jam 10.25. Jadi setengah 11, setengah 12, 1, 2, 3. Ke jam 3, jam 3 itu aman ya Bu, untuk penerbangan lanjutan. So, kalau ibu nanti pilihnya 2 jam setelah landing, takutnya biasanya air zam-zam itu keluarnya agak lama Bu ya. Jadi lebih baik minimal 4 jam setelah landing, baru pesawat selanjutnya itu insya Allah aman. Ya silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu. Mungkin yang ada pertanyaan sebelum berangkat nantinya ya. Mbak, saya mau bertanya. Kebetulan kan Silakan Bu Rani. kami nginep di Ibis ya. Itu nanti koordinasi untuk pengantaran dari hotel ke bandara itu dari travel atau kami ke pihak hotel masing-masing? Itu bisa langsung koordinasi ke resepsionis, Bu. Biasanya nanti akan diinformasikan untuk pengantaran dan penjemputan itu mulainya jam berapa dan per jamnya itu biasanya ada, Bu. Oke, Nah, berarti nanti pas check-in aja ya konfirmasi ke hotelnya ya. betul, betul. Tapi kalau nggak salah itu kalau yang pertama habis subuh, Bu. Habis subuh berarti nggak, kan meeting point kita jam 4.30. Habis subuh berarti mungkin jam 5 ya. Mm-mm. Habis subuh jam 5. Tapi nanti kita coba kita update, kita tanyakan dulu ke pihak hotelnya jam antar jemputnya paling awal itu berangkat jam berapa. Itu ya, Bu ya. Iya, oke, makasih. Sama-sama, Ibu. Ini ada pertanyaan masuk dari Ibu Friska. Di masa free time, kalau kita mau ke Raudah secara mandiri, bagaimana mendaftarnya? Apakah bisa dibantu koordinir dari pihak travel? Baik, izin saya jawab untuk Raudah mandiri ya. Jadi Bapak Ibu untuk jadwal Raudah kita itu dapatnya dari muasasah atau dari pihak Kerajaan Arab Saudi langsung ya. Jadi nanti jadwalnya kita dapatkan dari sana. Itu Bapak Ibu bisa mendapatkan 1 kali masuk ke Raudah. Namun apabila Bapak Ibu hendak masuk Raudah lebih dari 1 kali dari jadwal tasreh tersebut, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Nusuk. Aplikasi Nusuk ini bisa didaftarkan dari sekarang karena visa Bapak Ibu sudah terbit ya. Untuk daftar aplikasi Nusuk tersebut menggunakan nomor visa. Jadi Bapak Ibu bisa download aplikasi Nusuk dari sekarang. Bapak Ibu coba bisa ambil jadwalnya pada saat Bapak Ibu masih di Madinah ya. Bapak Ibu di Madinah itu di tanggal 25, 26 sampai 27. Maksimal itu tanggal 27 hari setelah subuh. Karena siangnya Bapak Ibu harus sudah check out ya, menuju ke Mekah. Jadi selama masih di Madinah, Bapak Ibu nanti sampai di Madinah itu Rabu dini hari ya, kemungkinan Rabu dini hari sudah sampai sana. Itu bisa kalau mau apply nusuk ya, untuk masuk ke Raudhah, silahkan.
Namun kalau untuk yang pakai aplikasi Nusuk ini nanti mandiri ya, Bapak Ibu untuk ke Raudhohnya. Kalau yang jadwal tasreh dari Muasasa itu nanti didampingi oleh tour leader dan juga ustadz di sana. Namun kalau yang untuk aplikasi Nusuk ini nanti Bapak Ibu masing-masing. Baik, untuk kuota internet sebaiknya kita ganti SIM card lokal atau beli paket dari Indonesia. Jadi kami sarankan lebih baik itu pakai kartu Bapak Ibu masing-masing, kemudian didaftarkan paket roaming ya. Karena kalau untuk pakai SIM card lokal sana sebetulnya bisa ya Bapak Ibu, tapi kekurangannya adalah tidak bisa untuk telepon WhatsApp. Jadi hanya bisa chat saja. Kalau telepon via WhatsApp atau video call via WhatsApp pakai nomor lokalnya Arab Saudi itu tidak bisa. Itu Bapak Ibu. Biasanya kan harus teleponan sama keluarga yang di Indonesia atau video call gitu ya. Jadi lebih kami sarankan kalau misal pakai Bapak Ibu pakai kartu Telkomsel, silakan bisa daftar lewat My Telkomsel, XL juga bisa, Indosat bisa gitu ya. Rata-rata harganya itu ada dari 200 sampai 400 ribuan Bapak Ibu. Nanti bisa dibantu aktivasi paket roamingnya pada saat di bandara ya, pada saat meeting point keberangkatan, nanti akan dibantu oleh Mbak Tina untuk aktivasinya kalau Bapak Ibu masih bingung. Gitu. Jadi kami sarankan untuk membeli paket internetnya, paket internet roaming saja, pakai nomor Bapak Ibu masing-masing. Gitu ya. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain yang sudah ada pertanyaan yang akan ditanyakan. Oh ya, Bapak Ibu, persiapan juga untuk handuk. Handuk di Arab Saudi itu memang disediakan di kamar. Namun, biasanya itu telat datangnya Bapak Ibu. Kadang di setiap kamar itu handuknya kurang. Harusnya 4 orang, tapi baru ada 2 handuk atau baru ada 1 handuk. Kadang di kamar sama sekali tidak ada handuknya. Itu kita harus menunggu pihak hotel biasanya masih proses laundry. Kadang itu sehari, nunggu sehari baru dapat handuknya. Jadi kita sarankan untuk Bapak Ibu membawa handuk kecil ya untuk jaga-jaga supaya tidak terlalu bergantung kepada pihak hotel dan menunggu terlalu lama untuk handuknya datang. Itu. Kemudian juga di kamar hotel, Bapak Ibu tidak akan mendapatkan air minum ya di Hotel Madinah. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan botol kosong untuk nantinya bisa diisi air minum pada saat di resto hotel, maupun Bapak Ibu bisa ambil air zam-zam di masjid untuk nantinya buat persediaan di kamar masing-masing. Gitu. Obat-obatan juga jangan lupa dibawa ya, Bapak Ibu, obat-obatan pribadi, kemudian paracetamol, obat batuk pilek, radang tenggorokan, silahkan bisa dibawa. Kami sarankan juga mulai dari sekarang Bapak Ibu sudah konsumsi vitamin untuk menambah daya tahan tubuh ya Bapak Ibu. Karena pastinya yang pada saat di sana yang digunakan adalah fisik. Jadi Bapak Ibu persiapan fisik dari Indonesia sebelum berangkat. Bisa juga dengan olahraga, silakan Bapak Ibu. Mumpung masih ada waktu, kurang lebih 1 minggu lagi ya. Baik, untuk ketentuan bagasi cabin. Ketentuan beratnya adalah 7 kilogram maksimal Bapak Ibu. Dan juga untuk ukuran koper cabinnya itu maksimal 20 inch ya.
Jadi kalau ukuran koper cabinnya 20 inch dan untuk beratnya maksimal 7 kilo saja. Dan juga untuk bagasi besar ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Bagasi besar itu berangkat dan pulangnya kan nanti Bapak Ibu pesawatnya berbeda ya. Pada saat berangkat menggunakan Singapore Airlines dan juga Scoot, itu dapat bagasinya 25 kilo. Namun pada saat kepulangan nanti menggunakan Saudi Arabia, besaran bagasi yang didapat adalah 23 kilo. Untuk zam-zamnya gimana Mbak? Kalau nanti dapat, jangan khawatir, untuk zam-zam tidak akan mengurangi jatah bagasi Bapak Ibu semuanya. Kemudian nanti kalau ada yang bawa kursi roda gimana Mbak? Kalau ada yang bawa stroller gimana? Itu juga tidak mengurangi jatah bagasi ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya untuk kursi roda dan stroller nanti dimasukkan ke bagasi, Bapak Ibu hanya cukup wrapping saja. Nanti pada saat di bandara, tolong kursi roda dan juga stroller di wrapping dulu sebelum dimasukkan ke bagasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jaket jangan lupa bawa juga Bapak Ibu ya. Ya, silakan yang masih ada pertanyaan Bapak Ibu. Adaptor listrik, colokannya yang kaki 3. Saya sarankan membawa adaptor listrik dan juga colokan yang terminal, Bapak Ibu, yang ada 3 atau 4 colokan itu. Jadi nanti cukup adaptor listrik yang kaki 3 cukup satu saja per kamar, nanti ditambah bawa terminal. Itu nanti biar bisa dipakai buat bareng-bareng gitu ya. Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, boleh, jangan malu-malu. Kita sambil diskusi juga ya di sini ya. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu juga untuk power bank jangan sampai dimasukkan ke koper besar ya. Power bank itu harap dibawa di tas masing-masing, tas lempang masing-masing. Jangan sampai ada barang elektronik yang mengandung baterai ditaruh di koper bagasi besar. Ya, betul, Pak Rizky Alam ya. Betul, Bapak, untuk bagasi berangkat maupun kepulangan itu sama, 7 kilogram. Ya, monggo Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. Silakan, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Iya, saya mau Pak. tanya gini Ya. soal bagasi ya, bagasi yang di koper bagasi. Kita ini kan 2 orang tapi satu koper Baik, untuk yang di bagasinya. Nah itu boleh nggak lebih dari 25 kilo? baik. Saya jelaskan ya, Pak ya. Mau ini. Oke.
Jadi untuk Bapak Ibu semuanya, itu kan per orang nanti dapat jatah pada saat berangkat 25 kilo, pada saat kepulangan 23 kilo. Itu per koper maksimal, Pak, maksimal beratnya. Jadi tidak boleh lebih, karena kalau melebihi dari kapasitas, biasanya disuruh bongkar nanti. Iya, jadi mending bawa koper 2 saja, beratnya eh, dimaksimalin gitu, Pak. Ah, oke. Ya, oke, terima kasih. Sama-sama, Bapak. Baik, ini dari Bu Friska, ada lagi pertanyaan. Tadi disebut jangan ada barang yang mengandung baterai ditaruh di bagasi besar. Apakah alat vakum travel termasuk? Berat bagasi itu termasuk koper ya? Baik, untuk alat vakum, kalau yang colokan yang tidak ada baterainya dimasukkan ke bagasi tidak masalah, Bu. Yang tidak boleh itu yang mengandung baterai. Alat elektronik yang mengandung baterai itu tidak boleh dimasukkan ke bagasi besar ya. Itu. Masuknya di koper cabin saja kalau yang ada baterainya. Kemudian untuk berat bagasi itu termasuk koper, betul. Jadi misal kopernya udah berat, otomatis akan mengurangi jatah maksimal bawaan Bapak Ibu gitu. Kopernya ikut ditimbang jadinya. Ya, sama-sama Ibu. Silakan, silakan Bapak Ibu, mumpung masih banyak waktu, bisa kalau ada pertanyaan lagi, mumpung kita masih diskusi ya di sini. Tuh. Atau mungkin dari Mbak Tina ada tips-tips Mbak Tina, silakan. Tidak ada mungkin. Untuk kepulangan yang di cabin, apakah ada persyaratan harus satu koper saja, tidak boleh bawa ransel atau tentengan yang lain? Baik, untuk di koper cabin, kalau koper cabin itu jatahnya satu orang satu. Tapi kalau barang bawaan di cabin, biasanya itu maksimal tiga, Pak. Jadi kalau Bapak bawa koper cabin, sama ransel, sama tas kecil, yang tas lempang misal ya, itu insya Allah masih aman, gitu. Kalau yang ditimbang itu biasanya lebih ke koper cabinnya, Pak. Apalagi kalau pas berangkat dari Jakarta itu biasanya lebih ketat. Jadi koper cabinnya benar-benar harus maksimal 7 kilo, tidak boleh lebih. Ya, nantinya pada saat landing di Jeddah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Bapak Ibu tidak perlu mengambil bagasi besar ya, karena sudah ada porter yang akan mengambilkan bagasi Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan.
Mana Mbak Aya? Oh iya, baik. Mohon maaf ada yang ini ya, kelewatan. Sampai dengan saat ini kan sepertinya Skutsin jeda statusnya masih cancel. Ya, kalau sampai tanggal 24 nanti misal masih belum on schedule gimana ya? Ada alternatif kah? Baik, Bapak Ibu, kami juga menginformasikan untuk pesawat yang nantinya akan dipakai Bapak Ibu sekalian, Singapore Airlines dan juga Scoot. Sampai saat ini jadwal Bapak Ibu masih on schedule. Jadi yang di-cancel dari maskapai itu yang penerbangannya sampai dengan tanggal 17 ini. Besok ya. Besok tanggal 17 itu masih cancel penerbangannya. Jadi nanti akan kita update informasinya juga. Untuk saat ini kami masih cek dari penerbangan Bapak Ibu itu masih on schedule. Bismillah, semoga dimudahkan jalan Bapak Ibu untuk beribadah umroh ya dan juga dilancarkan nantinya. Ya, monggo Bapak Ibu. Baik, dari Bu Friska lagi. Mbak, untuk air minum, kalau kita nggak bawa tumbler, apakah oke membawa air dalam botol air mineral ukuran 1,5 liter misalnya, masuknya ke dalam cabin? Baik, Bapak Ibu, kalau di penerbangan melalui X-ray atau lewat dari imigrasi, itu untuk air minum tidak boleh melebihi 100 mili ya. Jadi apabila Bapak Ibu hendak membawa botol, itu mohon dikosongi dulu pada saat masuk pemeriksaan X-ray. Nanti setelah pemeriksaan akan ada dispenser untuk isi ulang air minum ya, Bapak Ibu. Biasanya kalau masuk X-ray, Bapak Ibu tidak diperbolehkan untuk membawa air minum atau cairan apapun yang melebihi dari 100 mili per botolnya. Gitu. Bisa Bu, bisa bawa botol, silakan. Tapi pada saat masuk imigrasi, mohon dikosongi dulu ya. Seperti itu. Sama-sama, Bu Friska. Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. Betul, Bapak Ibu. Untuk di Madinah itu ada zam-zam juga. Jadi di dalam masjid biasanya disediakan seperti dispenser-dispenser gitu ya. Itu isinya air zam-zam yang di dalam masjid. Kemudian kalau Bapak Ibu mau ambil zam-zam yang banyak, itu ada di dekat pintu 316. Nanti Bapak Ibu bisa kalau ambil 5 liter buat buat di kamar untuk persediaan di kamar mau ambil zam-zam langsung 5 liter
dari masjid bisa. Nanti letaknya ada di dekat pintu 316. Gitu ya. Iya, mantap. Jadi mumpung di sana maksimalkan minum air zam-zam sebanyak-banyaknya ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Biasanya kalau di eh, Makkah ataupun di Madinah juga ada yang ini Bu, jual kantong plastik yang tebel itu seperti Drijen buat khusus ambil air zam-zam ya. Biasanya dijual di toko-toko itu sekitar 5 real atau kalau dirupiahkan sekitar 20 ribuan. Itu bisa buat ambil air zam-zam yang banyak gitu ya. Iya, betul sekali, Bu. Kalau mau ekstra zam-zam nggak bisa dibawa di cabin, pasti lebih dari 100 mili ya. Itu nanti. Di bagasi besar bisa, tapi kami sarankan jangan terlalu banyak membawa ya untuk Bapak Ibu yang mau bawa tambahan. Takutnya nanti kalau ketahuan kena bongkar kopernya. Kalau mau di bagasi pun harus rapat, Bapak Ibu, jangan sampai bocor. Harus diplester dulu yang rapat atau di wrapping. Kemudian nanti digulung pakai baju gitu, biar apa aman. Untuk tukar uang SAR, mending tukar di money changer di Indonesia atau di sana saja. Kalau Bapak Ibu mau tukar dari Indonesia boleh. Atau Bapak Ibu mau bawa uang rupiah langsung tukar di sana juga bisa. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung tarik tunai di sana juga boleh. Gitu. Monggo, nanti bisa disesuaikan. Untuk kursnya kurang lebih sama kok Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi kalau ditarik tunai di sana pastinya ada biaya adminnya. Seperti itu. Sekali tarik itu biasanya sekitar 20 ribu atau 25 ribu gitu Bapak Ibu. Kalau uang Indonesia kadang juga bisa digunakan di sana, tapi tertentu ya, toko-toko tertentu, tidak semua toko mau pakai uang rupiah. Berapa sebaiknya minimal bawa uang cash? Minimal bawa uang cash, tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya. Kalau memang mau jajan, silakan bisa di. Tapi kalau saran dari kami, kalau untuk belanja di toko-toko besar, itu pakai kartu debit atau kartu kredit saja Bapak Ibu. Itu tidak ada charge-nya gitu. Tapi kalau di toko-toko oleh-oleh biasanya kan pakai cash ya bayarnya. Silakan bisa disesuaikan gitu. Baik, untuk seat di pesawat, kalau yang pasangan duduknya sebelahan atau tidak. Jadi Bapak Ibu, untuk grup ini daftarnya kan pasti per keluarga bersama-sama. Insya Allah untuk kode booking tiket pesawatnya itu kalau keluarga itu dalam satu kode booking. Dan dalam satu kode booking itu biasanya duduknya sudah otomatis berderet. Nantinya pada saat proses check-in pun kita sebelum proses check-in kita sudah menyetorkan data Bapak Ibu semuanya, apakah ini keluarga atau bukan, kita notkan juga agar duduknya
bisa bersampingan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Insya Allah aman untuk seat pesawatnya. Nanti misal pada saat di pesawat, qadarullahnya ya terpisah gitu. Biasanya kalau dalam satu travel itu mereka kasih di blok di satu apa ya maksudnya tidak terlalu jauh sama rombongan. Jadi nanti bisa Bapak Ibu tukaran sama teman satu grupnya gitu. Untuk kamar, untuk keluarga yang terpisah kamar bisa berdekatan tidak. Baik, ini nanti bisa di note ya untuk Mbak Tina agar supaya nanti di kamarnya didekatkan kalau keluarga. Eh, misal Bapak Ibu, misal nanti Bapak Ibu pisah kamar, tapi kamarnya bisa didekatkan seperti itu atau dijadikan satu lantai karena biasanya dalam satu grup dibagi beberapa lantai, tapi kalau beruntung kita bisa dapat satu lantai yang sama gitu Bapak Ibu. Amin, amin. Semoga dalam grup ini nantinya bisa dapat satu lantai yang sama ya, Bapak Ibu ya. Bismillah. Ya, baik. Masih adakah pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu. Atau Mbak Tina mungkin ada tambahan, Mbak Tina, silakan. Sudah cukup, Mbak. Baik, baik. Mbak, misalnya qadarullah ada reschedule, apa yang terjadi dengan rencana kita? Makasih, Mas. Makasih, Mas Andi. Baik, Bapak Ibu, jadi untuk saat ini karena masih on schedule, jadi kita pastikan dahulu dari pihak maskapainya ya, kalau nanti benar-benar qadarullahnya ada pembatalan, kita akan informasikan ke Bapak Ibu beserta juga dengan apa namanya kita kasih ini informasi bagaimana solusinya dan sebagainya ya. Kebetulan kita yang sebelum keberangkatan ini juga ada yang mengalami pembatalan penerbangan dari pihak maskapai, ada yang kita reschedule juga, seperti itu Bapak Ibu. Bismillah ya, semoga keadaan di Timur Tengah semakin membaik, jadi bisa melancarkan niatan Bapak Ibu untuk berangkat ibadah umroh ya, supaya dilancarkan dan juga dimudahkan semuanya.
Baik, Bapak Ibu. Ya, ya Allah, semoga perjalanan kami lancar sesuai schedule awal yang sudah ditetapkan. Lancar perjalanan, lancar ibadah, sehat-sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ibu Priska. Bapak Ibu, bantu doa semuanya ya, agar grup ini nantinya dilancarkan semuanya, dimudahkan semuanya, dan tentunya diberikan kesehatan dari awal keberangkatan sampai dengan pulang kembali ke tanah air. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, karena kan waktunya sudah cukup, sudah pukul 5 ya. Mungkin persiapan Bapak Ibu untuk berbuka puasa. Apabila ada pertanyaan lagi yang akan ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung bertanya di grup atau juga bisa langsung japri ke tour leader, ke Mbak Tina, atau bisa japri juga ke admin AM Tour Travel ya. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dalam technical meeting pada sore hari ini. Semoga semua informasi yang disampaikan dapat membantu persiapan ibadah umroh Bapak Ibu semuanya. Kami berdoa semoga perjalanan Bapak Ibu nanti diberikan kelancaran, kesehatan, serta menjadi ibadah yang mabrur dan makbul. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, saya selaku pembawa acara, selaku host, mohon maaf apabila selama berjalannya acara terdapat kekeliruan dalam ucapan, penyebutan nama, ataupun dalam jalannya kegiatan. Marilah kita akhiri acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat selalu. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Mohon izin saya akhiri. Assalamualaikum.